Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku para mahasiswa yang saya cintai, materi kita mata kuliah leadership kali ini adalah dinamika organisasi atau dinamika kelompok. Perlu dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu ingin berkelompok, saling memberi, saling berhubungan satu dengan yang lain, sebab saling membutuhkan dan saling berkomunikasi. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan gejala interaksional di dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan bersama-sama. Karena manusia dalam kelompok atau organisasi selalu bersifat dinamis, artinya selalu bergerak dan berubah-ubah. Selanjutnya memiliki potensi dan kesanggupan dan berinteraksi dan berpartisipasi. Oleh sebab itu, fungsi organisasi dalam sebuah organisasi atau kelompok terhadap individu adalah kelompok atau organisasi memberi wadah, memberi ruang lingkup sehingga memungkinkan seseorang memiliki sense of belonging atau merasa memiliki. Kelompok organisasi sebagai wadah kader-kader, loyalitas, kesetiakawanan, dan esprit de corps atau semangat juang. Selanjutnya, fungsi organisasi memberi rasa aman sehingga karyawan atau pegawai merasa betah. Ya, demikian pula saudara mahasiswa dalam berorganisasi itu harusnya memberi rasa aman bagi para mahasiswa. Sebab organisasi memberikan status kepada individu. Nah, nilai spiritual sebagai filosofi organisasi dan kepemimpinan bahwa perilaku manusia dalam perspektif spiritual question merupakan hasil tarik-menarik antara energi positif dan energi negatif. Oleh sebab itu, energi positif itu berupa kekuatan spiritual atau keyakinan, ihsan dan takwa. Kemudian kekuatan potensi manusia positif, yakni adalah akal sehat, hati yang bersih, dan jiwa yang tenang. Energi positif juga berupa sikap dan perilaku etis. Artinya implementasi kekuatan spiritual dan kekuatan kepribadian melahirkan nilai-nilai budaya etis, integritas, ikhlas, dan amal saleh. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi.
Nah, sama pernyataannya disampaikan oleh Ceki Ahmad Syauhir bahwa organisasi kemahasiswaan juga mempunyai ciri-ciri atau suasana dinamika yang khusus. Antara lain, organisasi kemahasiswaan orang yang terlibat di dalamnya karena ada namanya pencirian idealisme. Di dalam organisasi berupaya bagaimana ada ketajaman berpikir, pembelajaran interrelasi sosial. Nah, itu dinamikanya organisasi kemahasiswaan, social responsibility yang tinggi, hubungan emosional yang kuat, karena terjadi di situ yang disebut dengan transformasi personality, ekspektasi dan cita-cita, kecintaan terhadap institusi, dan diharapkan kerjasama tim. Itulah ciri suasana dinamika organik kemahasiswaan. Anda mulai belajar dari situ, karena suatu saat saudara akan menjadi pemimpin. Sebab tipe kepemimpinan mahasiswa itu adalah kolegial yang kuat, memiliki transformatif yang visioner, terutama di dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terus terjadi. Jadi mahasiswa itu sebagai fungsi kontrol selalu mengedepankan sejumlah ide atau gagasan konstruktif jauh ke depan. Tipe mahasiswa itu, kepemimpinan mahasiswa adalah sangat mengetahui dan memahami potensi individu-individu di sekelilingnya dan terampil mengoptimalkan sumber daya organisasi yang tersedia. Nah, dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya itu selalu tepat dan terukur. Jadi ada measurement, terukur keberhasilannya. Tipe kepemimpinan mahasiswa juga adalah memiliki jiwa motivator yang baik dalam keadaan apapun. Selalu berpedoman pada arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan memahami etika organisasi atau kepemimpinan. Yang perlu dipahami pula bahwa prinsip etika berorganisasi itu adalah menjaga perasaan orang lain. Saudara mahasiswa atau siapapun menjadi pemimpin itu seharusnya harus menjaga perasaan orang lain, pemecahan masalah dengan rendah hati, menghindari paksaan, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan proses dialogis dalam memecahkan masalah. Jadi menanggapi suatu masalah dengan cepat sesuai dengan kompetensi atau keahlian. Selanjutnya menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Dan yang paling penting, prinsip etika berorganisasi adalah mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Jadi katakanlah negara ini adalah sebuah organisasi, maka prinsip etika seorang pemimpin itu tadi adalah bagaimana mengedepankan sikap kejujuran, disiplin, dan bisa dipercaya. Sama halnya Anda sekarang yang terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan harus mengedepankan
mengedepankan prinsip-prinsip etika di dalam berorganisasi. Jadi nanti saya kirim bahan ini untuk Anda baca-baca ulang tentang dinamika kelompok atau dinamika organisasi, sehingga peran saudara nanti dalam organisasi itu bisa diimplementasikan dimanapun saudara berada. Demikian pertemuan kita hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.